pernyataan dari pihak. Nanti akan kami sampaikan segala sesuatunya dari Sintang dengan teman topik kita dua. Gumakan. Tidak lama saya orasi, tidak ada teman-teman media, Bang. Di mana posisi mereka? Kami kasih dispensa Bang Yusuf yang mengetahui peserta. Siap Bang Yusuf ya? Ada hati nurani. Ada. Mengapa kami menutup jalan? Ada pernyataan Miji yang mengatakan bahwa jalan dari Sintang sampai Sebebut sudah bagus. Hanya beberapa jembatan saja yang perlu diperbaiki. Yang saya tahu hampir 100% hanya posisi di Transmigrasi Binjai dengan Ade apa tuh? Ini adalah pembohongan publik. Ini Simba ini sekitar 10 kilo ke sini dari Sintang. Teman-teman wartawan lihat itu sawit itu sudah cukup subur di tengah itu. Ini adalah pembohongan publik. Miji tidak boleh membuat statement yang ambigu dan serasa dia sudah bekerja. Miji belum bekerja. Setuju? Untuk wilayah timur ini Kalimantan Barat Kabupaten Sintang, Miji bohong. Dia bilang tahun pertama dia duduk akan bangun kantor gubernur, kantor kodok pun tidak dia bangun. Ke pos raya ini tidak ada. Kasihan dia bikin tanda tangan dia di Kesultanan. Tahun pertama dia duduk akan dibuat kantor gubernur. Kunjungan kerja kemarin membuat orang sakit hati. Inilah akibat kami sakit hati ini. Dia mengklaim jalan Sintang sampai Indung sudah bagus. Bagus apa-apa? Ini lihat ini. Teman-teman wartawan harus peka ini. Jadi kami dari semua masyarakat jalur 4 kecamatan ini menuntut kepada Miji untuk bekerja sebelum Natal sudah mulus ke Simpang Indung. Dengarkan baik-baik. Sebelum Natal Miji sudah bekerja sampai ke Simpang Indung sudah mulus seperti pernyataan dia. Itu kita print di spanduk itu pernyataan Miji. Mungkin ada yang simpang siur terhadap pemberitaan tadi malam. Ada yang melihat mungkin melalui media sosial bahwa hari ini ada penutupan jalan di Simba, ya. Dan oleh sebab itu pada hari ini benar apa yang diberitakan itu bahwa itu bukan adalah kepentingan warga Simba, tetapi itu untuk kepentingan kita semua. Betul? Yang melewati ruas jalan ini adalah orang Binjai, kemudian Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, bahkan juga Ketungau Hulu. Bahkan juga orang Sintang, kalau mau berjualan ataupun ada kepentingan, pastinya melewati jalan ini. Oleh sebab itu, kalau kita melihat bersama kondisi pada saat ini, bahwa kondisi ruas jalan ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Betul? Betul! Baik. Dan pada hari ini jelas di hadapan kita bersama. Ini baru satu titik. Di belakang sana masih ada beberapa titik lagi yang hancur. Ya. Dan oleh sebab itu saya ingin meluruskan kepada kita semua bahwa aksi pada hari ini adalah kepentingan kita bersama. Bapak Ibu mungkin yang berada di belakang di sana, ibu-ibu merasa dirugikan, tetapi kita rugi pada hari ini nggak masalah. Tadi kita sudah mendengar bersama bahwa sudah ada pernyataan dari kontraktor bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk jalan ini. Tapi yang kita tuntut bukan kata tanggung jawab, bukti di lapangan. Betul? Oleh sebab itu kami minta dukungan kita semua bahwa mari kita bersama-sama dalam aksi ini, bahwa kita akan melihat keseriusan dari pihak-pihak yang menyatakan bertanggung jawab. Kita tidak peduli apakah ruas jalan ini ruas jalan kabupaten, ruas jalan provinsi maupun ruas jalan negara. Yang kita tahu jalan bisa dilewati. Betul? Kalau jalan tidak bisa dilewati, tentunya operasional kita semakin besar. Betul? Mungkin ada yang berkata sekarang sawit harganya mahal, tapi kalau nggak bisa keluar, nggak bisa dijual, sama juga dengan nol. Betul? Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua bahwa pada hari ini orasi kita ini adalah orasi untuk kepentingan kita bersama. Dalam hal ini adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia kita wajib, bahkan kita punya hak untuk menikmati pembangunan yang ada di negeri ini. Betul? Sampai jam segini akhirnya kami hampir ribut.
kita kondisinya perlu istirahat. Lalu Ibu Sekda masih ada rapat penyelesaian TAK untuk proses penyaluran tahap ketiga. Sini, ya termasuk juga perwakilan Kades atau Pak Kades, Ketua BPD dan lainnya, ya, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Ramil. Jadi saya mohon maaf, bukan karena memang disengaja. Kalau kami pribadi ketika ditugaskan saya selalu siap dan tidak pernah mengatakan tidak. Tapi karena kondisi tadi harus menyelesaikan sedikit rapat, saya bilang saya akan segera ke sana, Bu. Nah, terkait dengan kondisi jalan nanti secara teknis, barangkali dengan perusahaan, saya terus terang saya termasuk orang yang paling keras, ya, terutama kepada perusahaan-perusahaan, apalagi yang melintasi jalan yang ada di sepanjang jalur seperti Simbak sampai ke Indung, ya. Nah, ada tidak PT SAM di sini? Tidak mau hadir, Pak. Baik, nanti saya minta Pak Gunadi besok dipanggil. Tadi pun sudah saya panggil Pak Gunadi, kita panggil mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga enak berinvestasi di Sintang, betul tidak? Betul. Bukan saya membela kawan-kawan semua. Tentu pemerintah akan menyikapi secepatnya, terutama jalur-jalur jalan dari Simbak sampai Indung ini. Beberapa perusahaan yang ada di sini ini wajib untuk menyelesaikan, walaupun tidak bisa maksimal, paling tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 minimal lah, ya mungkin yang tidak double gardan, ya. Ini nanti saya minta juga Pak Gunadi, karena kapasitas juga saya diminta untuk mewakili Bupati. Nanti juga akan kami panggil, nanti bersama Pak Gunadi akan memanggil perusahaan paling lambat besok. Kalau memang hari ini bisa, ya sore ini kita selesaikan. Sore ini, Pak. Nah, kemudian perlu kami sampaikan terkait dengan status. Ya, memang kondisi kita pemerintah daerah tidak bisa langsung serta-merta limpahkan dana APBD, itu nanti menjadi permasalahan. Tentu bagaimana berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Nah, ini memang harus betul yang disampaikan oleh kawan-kawan. Koordinasi komunikasi itu harus jelas. Nah, sehingga nanti ke depan akan kami tindak lanjuti pernyataan daripada masyarakat setempat terkait tuntutan-tuntutan ini, paling tidak minimal paling lambat tahun depan sudah ada status jalan ini. Tapi saya minta juga nanti kepada perusahaan yang ada di sekitar, nanti Pak Gun, ya paling tidak sebelum Natal ini semuanya sudah bagus lah. Di belakang. Ya paling tidak bisa dilewati. Minimal tadi ya mungkin bisa dilewati kendaraan yang bukan double gardan, ya. Kalau double gardan semuanya bisa dilewati. Ya. Jadi jangan kita mau berinvestasi saja, tapi kondisi perhatian terhadap masyarakat juga tidak diperhatikan. Supaya apa? Antara masyarakat dengan pemerintah, dengan pihak perkebunan bisa saling saling berjalan lah. Itu harapan kita. Dan kami akan berupaya seperti itu, Pak Andreas dan juga semua tokoh masyarakat. Akan saya hari ini juga akan kami sampaikan kepada Bupati atau Bu Sekda nantinya.